Ya, terima kasih banyak. Tujuan daripada penyaluran bantuan ini untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, taraf hidup ekonomi masyarakat Kolaka Timur, sebagaimana membantu mempermudah atau meningkatkan kesejahteraan kepada masyarakat Kabupaten Kolaka Timur. Bagaimana Bu proses seleksi penerimaan bantuan tenaga kerja mandiri dilakukan dan apa kriteria yang digunakan untuk memastikan bantuan ini tepat sasaran? Oh ya, terima kasih. Adapun seleksi yang kami lakukan di sini, yang pertama itu sesuai SOP, yaitu adanya proposal dari dari masyarakat dengan jumlah kelompok, dengan jumlah orang 5 orang satu kelompok, dengan persyaratan itu diantara lain KTP masing-masing 5 orang sesuai jumlah kelompoknya, foto usaha, dan kelompok yang sudah sudah berkelanjutan, bukan pemula, seperti itu. Ya, yang diberikan bantuan itu berapa? Yang untuk APBD perubahan ini berjumlah 10 kelompok, 5 kelompok perbengkelan, 3 kelompok pertukangan, dan 2 kelompok menjahit. Jumlah 10 kelompok. Ya. Kemudian apa langkah-langkah yang diambil untuk memastikan keberlanjutan usaha mandiri yang dibentuk melalui program ini, dan bagaimana dinas berperan dalam mendukung penerima bantuan ke depannya? Itu jadi setiap 6 bulan itu setelah penyerahan ini kami melakukan monitoring untuk mengecek apakah usaha ini berjalan atau tidak, seperti itu. Harapannya kita, Bu? Harapannya semoga seluruh masyarakat Kolaka Timur bisa mendapatkan bantuan atau kesejahteraan ekonomi yang lebih baik lagi ke depannya. Untuk mendorong program-program pemerintah dari Bupati Kolaka Timur. Nah, jadi begini, ini kan tahapan awal kita memberikan bantuan kan berdasarkan proposal mereka. Jadi di masing-masing kegiatan itu kedepannya gitu akan ada kita rencanakan supaya ada semacam pelatihan. Kenapa harus ada pelatihan? Supaya kegiatan ini, bantuan ini kena sasaran. Nah, kemudian juga tidak luput selama 3 bulan ke depan ini kita akan evaluasi semua bantuan yang kita salurkan, baik perbengkelan maupun pertukangan, itu kita akan evaluasi perkembangannya bagaimana. Karena jangan sampai bantuan ini kita berikan kepada masyarakat tidak sesuai apa yang kita harapkan. Karena kenapa? Tujuannya ini diberikan untuk membuka lapangan kerja. Di samping itu untuk memperbaiki taraf ekonomi mereka. Jadi kita akan ke depan ini kita akan lihat, artinya kita evaluasi sampai di mana berjalannya kegiatan ini, karena jangan sampai habis diterima ini alat cuma disimpan tidak dijalankan. Jadi makanya nanti kita akan evaluasi. Ya, ini Pak, tantangan apa yang Anda temui dalam implementasi program ini, baik dari sisi administrasi, anggaran maupun penerima manfaat itu sendiri, Pak? Ya. Kalau tantangan memang banyak. Tantangannya ini, contohnya ini kan dari berapa 30 proposal yang masuk. Ya. Ternyata yang terakomodir ini hanya 10. Jadi ini yang menjadi kontroversi. Kenapa? Karena masing-masing yang mengajukan permohonan itu atau proposal, mereka membutuhkan. Tapi kita mau bagaimana? Karena dana yang disiapkan hanya sebegitu. Nah, jadi mudah-mudahan ke depan ini ada upaya kita, utamanya dalam hal ini pemerintah Kabupaten Kolaka Timur, dalam hal ini Bupati, bisa memberikan kita ruang untuk menambah daripada anggaran, supaya dari tadinya 10 ini bisa 20 atau sampai kalau perlu sampai 30 paket. Karena betul-betul ini bantuan saya lihat menyentuh langsung dengan masyarakat. Karena kenapa? Dalam kelompok itu bukan hanya 1 orang. Jadi umpamanya dalam satu kelompok 15 orang, maka inilah yang 15 orang akan menyebar kemana-mana. Menyebar untuk menyampaikan bahwa inilah kegiatannya mereka yang mereka lakukan. Ya, saya kira mungkin begitu. Apakah kelompok tersebut yang tidak mendapatkan kedepannya itu akan mendapatkan itu, Pak? Ya, pokoknya kan nanti kita gilir. Artinya kan ini kan di Kabupaten Kolaka Timur kan 12 kecamatan. Jadi kalau umpamanya ini kan kemarin kan 7 kecamatan yang dapat. Nanti berikut lagi kita akan gilir. Artinya tidak boleh dalam satu kecamatan sampai 5 paket dia dapat. Karena ini kan harus kita gilir.
Jadi supaya mereka tidak ada yang merasa kecewa, bilang dianaktirikan, kok ini di kecamatan lain ini begini, di kecamatan tidak ada. Jadi tetap nanti kita akan gilir. Makanya daftar penerimaan ini di bidang kami ini kami tetap siapkan. Artinya kita mencek di mana lagi yang belum dapat. Supaya mereka ini yang tidak dapat, ya kita akomodir untuk tahun 2025 ini. Ya. Ya. Dari program perluasan kesempatan kerja, khususnya bagaimana dampaknya terhadap untuk mengurangi pengangguran di daerah, apa tujuannya Pak? Ya inilah tadi tujuannya, Ya. inilah tujuannya daripada kelompok. Kelompok ini kan membuka lapangan kerja. Jadi ketika kita buka perbengkelan, kan dalam perbengkelan itu bukan hanya 1-2 orang, tapi bisa sampai 10 orang. Nah, sesuai kebutuhan kelompok itu sendiri. Ya, jadi kan masing-masing ada keterampilan di situ, ada yang khusus mondiko dan lain-lain sebagainya. Ya, ada harapannya Pak tambahannya? Ya harapan kami ini sebagai instansi eksternal ini ya bagaimana ke depan lagi anggaran kita ini bisa bertambah, karena dengan mengacu banyaknya proposal yang masuk selama ini, dan mereka ini para masyarakat sangat antusias dengan adanya kegiatan aktivitas ini, utamanya di bidang pertukangan, tukang menjahit, dan perbengkelan. Ya. Ya. Di Rara, Gadung. Gadung ya? Bantuan apa saja diterima hari ini, Pak? Bantuan perbengkelan. Oh, Bengkelan ya. Sangat bersyukur sekali kalau atas bantuannya ini supaya bisa bermanfaat ke depannya. Terima kasih banyak atas bantuannya kepada Bupati dan semua jajarannya lah. Dari Desa Tirauta, Made Murti, tuan alat pertukangan seperti skap, gurinda, mesin profil, bor, genset, termasuk genset, dan lengkap palu-palu pahatnya ada. Terus kemudian Pak, pada saat penyerahan proposal kemarin ada kendala tidak Pak? Tidak ada. Artinya berjalan lancar. Berapa bulan Pak menunggu baru mendapat bantuan ini? Karena prosesinya juga ya harus kita sabar, ya, sekurang lebihnya 1-2 bulan. 1-2 bulan. Terus kemudian ini ada berapa kelompok Pak? Ada berapa orang? Satu kelompok kami ini 5 orang. 5 orang. 5 orang ya. Sebenarnya saya ketua kelompoknya. Sebenarnya kami berterima kasih banyak pada pemerintah Kolaka Timur. Terus bisa kami memperdayakan anak-anak yang putus sekolah untuk mencari keterampilan ke depannya. Artinya berbuat untuk mengejar keterampilan. Baik. Kurang lebih ada 4 anak yang kami bisa termasuk keluarga yang bisa kami rekrut untuk kerja. Harapannya Pak? Ya, harapan kedepannya bisa lancar-lancar dan ada rezeki